Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Kurniawati dari Ekonomi Syariah 7F. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang dinamika kelompok. Dinamika sendiri yang artinya kekuatan atau gerak yang timbul sendiri. Sedangkan kelompok sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Sedangkan dinamika kelompok yaitu kekuatan yang ada dalam kelompok. Berikutnya, pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok, metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama yang dilandasi pada dua prinsip. Yang pertama, keseluruhan lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Yang kedua, nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Selanjutnya, kedua prinsip tersebut dapat diketahui hubungan saling tergantung dan saling menunjang antara seluruh jajaran kelompok, antar karyawan, dan pimpinan. Pengambilan keputusan dan penggunaannya dan pengawasan untuk semua anggota kelompok. Interaksi dan perilaku dengan tujuan agar tujuan kelompok dapat tercapai. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mampu membuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Kekuatan kepemimpinan kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama, kekuatan visi. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat dalam kepemimpinannya. Artinya, dia mengetahui dengan jelas dalam masa kepemimpinannya, organisasi atau kelompok yang dia pimpin akan dibawa kemana. Yang kedua, kekuatan komunikasi. Kekuatan komunikasi sangat mutlak harus dimiliki oleh setiap pemimpin, karena pemimpin adalah orang yang akan memberikan arahan dan petunjuk untuk setiap gerakan dan kerja yang akan dilakukan oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, kekuatan keteladanan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah kekuatan keteladanan. Artinya, seorang pemimpin harus memberikan keteladanan guna memimpin para anggotanya dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan visi yang telah dibuat. Gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, demokrasi, otoriter, partisipatif, dan bebas bertindak. Dan ada macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan tim. Yang kedua, yaitu ada gaya kepemimpinan otoriter. Menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Yang ketiga yaitu ada gaya kepemimpinan bebas. Kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan
kompromi, dan perilaku kepemimpinan pembelot. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Yang keempat, itu ada gaya partisipatif. Merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Keputusan akhir oleh kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada gaya bebas tindak. Merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Yang selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, dan lainnya, dengan tujuan yang telah diketahui. Komunikasi kelompok itu ada dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, kualitas komunikasi bersifat dalam dan meluas. Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal. Kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif. Komunikasi kelompok primer cenderung informal. Dan kelompok sekunder, kelompok bersifat dangkal dan terbatas. Komunikasi kelompok sekunder bersifat non-personal. Komunikasi kelompok sekunder menekankan aspek isi daripada hubungan mereka. Komunikasi kelompok sekunder cenderung instrumental. Dan komunikasi pada kelompok sekunder cenderung formal. Proses komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu komunikator, orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, gagasan, opini, dan lain-lain untuk disampaikan kepada seseorang. Komunikasi dengan harapan dapat dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua yaitu pesan. Informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh penerima pesan. Yang ketiga yaitu media, alat untuk menyampaikan pesan. Yang keempat yaitu mengartikan ide atau isyarat. Yang kelima yaitu komunikasi, orang yang menerima pesan dan dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode. Yang keenam yaitu respon, isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat komunikasi kelompok. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka, kelompok memiliki sedikit partisipan, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Selanjutnya ada fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu ada fungsi sosial, yang kedua fungsi persuasif, yang ketiga fungsi pemecahan masalah, dan yang keempat fungsi terapi.
Berikutnya ada konflik dalam kelompok. Konflik adalah satu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Sebab-sebab terjadinya konflik: adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar individu, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok, adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku, dan adanya perbedaan kepribadian di antara mereka oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua analisa masalah, yang ketiga hasilkan beberapa kemungkinan solusi, yang keempat memilih solusi atau kombinasi solusi terbaik, yang kelima menguji dan mengimplementasikan solusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh video penyelesaian masalah dalam kelompok. Selamat menyaksikan. Again. Dad, there's no time. It's the only way we can save Dory. I can do this. You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down! Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to swim down together! Do you understand what I'm saying to you? Swim down!